Halo semuanya, selamat wayah Kio ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa pembalasan sang anjing pemburu. Kita masuk di part 50. Di awal video ini diiringi sorak-sorai para penonton yang mengelilingi arena ujiannya. Satu demi satu grup para murid pun menjalani ujiannya. Meskipun begitu, Bichir yang menunggu giliran grupnya nampak memperhatikan ujian grup lain sembari berpikir. Aku tak ingat pernah menonton ujian akademi di kehidupan sebelumnya. Yang aku ketahui hanyalah bahwa kau perlu bertarung dengan baik saat itu. Tapi, saat Bichir berpikir seperti itu, yang tertua dari trio Korobet Bool, Koko bertanya kepadanya, "Tuanku, apa kau tidak tahu tentang ujian ini? Saat kau masuki arenanya, akan ada sebuah magic circle virtual reality yang mengubah alam sekitarmu menjadi sebuah dungeon. Begitu monsternya bermunculan, barulah ujiannya akan dimulai. Cara kerjanya sederhana saja. Bertahanlah selama mungkin sampai HP-mu turun menjadi 0. Tetapi racun yang dikeluarkan para monster itu sungguhan, meski efeknya lebih lemah. Meskipun kau tak menerima damage fisik, tapi racunnya akan mengurangi HP-mu. Berhati-hatilah." Mendengar hal itu, Bichir pun meliriknya berkata, "Jadi, mereka menggunakan racun sungguhan ya? Kau tahu begitu banyak. Apa kau sudah bersiap untuk ujian ini?" Trio Basker pada Korobet Bool yang telah mempersiapkannya pun membalas, "Kudengar kalau sampai ada kecelakaan, para instruktur akan mematikan perisai sihirnya dan ikut campur. Satuanku memisahkan diri dari klan kita. Kita berlatih beberapa kali di lapangan latihan keluarga Baskerville." Bichir yang merasa senang karena tak harus ikut campur pun dalam ujiannya pun menimpali. Kalau begitu, akan kuserahkan kepada kalian. Keluarkanlah 100% energi kalian, supaya aku tak perlu ikut campur." Dengan serentak, trio Korobet Bool yang semakin bersemangat jika mereka harus menyelesaikan misi pertama mereka dengan baik menegaskan, "Siap, kami akan menjagamu dengan segenap tenaga kami." Tepat setelah mereka bertiga mengatakan itu, Tudor yang mencari-cari Bichir pun langsung mendekatinya sembari berkata, "Ketemu juga. Apa kau sudah siap menghadapi ujiannya, Bichir? Tidak kusangka kau kan sekelompok dengan kembar 3 Baskerville begini. Apa itu tidak masalah?" Tentu saja, apa yang dikatakan Tudor membuat trio Korobet Bool merasa kesal. Akan tetapi, mereka tak bisa berbuat banyak tanpa perintah dari Bichir. Bahkan, Bichir sendiri hanya membalas, "Aku tak dipaksa. Kami memang sudah berjanji untuk bekerja sama." Tudor yang merasa aneh menimpali, "Beneran nih? Seriusan? Mereka tak merundungmu atau semacamnya kan?" Dengan datarnya, Bichir menegaskan, "Iya, mereka bilang mereka ingin mengetahuan soal monster. Jadi kami sempat berdiskusi beberapa minggu yang lalu. Juga mereka tidak merundungku atau apapun itu." Saat kemudian, terdengar sebuah pemberitahuan dari pengeras suara di sana, di mana penguas ujiannya menuturkan, "Mohon perhatiannya, ujian grup 68 telah selesai. Untuk grup selanjutnya adalah grup 69. Maka dari itu, murid-murid grup 9 diharapkan segera naik ke arena. Terima kasih." Mendengar pemberitahuannya, Grenoille yang langsung melangkahkan kakinya pun tersenyum berkata, "Giliran kita sekarang. Nah, mari kita unjuk gigi kepada semua orang." Dengan begitu, grup 69 yang diketuai oleh Grenoille pun memulai ujiannya, di mana kartu as mereka, Sinclair, menjadi ketumpu bagi grupnya. Hingga bersamaan dengan para penontonnya yang bersorak ketika Sinclair menunjukkan kemampuan magicnya. Bichir yang merasa aneh pun berpikir, "Sinclair, dia memang hebat. Dengan kemampuan mumpuni begitu, dia pasti bisa menjadi magic terkenal di masa depan. Tapi kenapa aku tak pernah mendengar namanya saat era of Nation ya?" Beberapa menit kemudian, ujian grup 69 pun telah selesai, di mana mereka berhasil bertahan sampai 19 menit 55 detik, yang merupakan skor terbaik di antara murid tahun pertama. Tentu saja, hasil ujian grup Grenoille membuat Tudor merasa geram. Ditambah lagi, Grenoille sendiri juga bertingkah provokatif padanya, hingga tanya Tudor yang merasa terpancing emosi. Bahkan Piggy dan juga Sancho juga ikut merasakannya. Beberapa saat kemudian,
Tibalah saatnya giliran grup Bicir untuk maju ke dalam menjajal ujiannya. Akan tetapi, meskipun Tudor dan Piggy Sancho berteriak menyemangatinya, Bicir malah sama sekali tak meresponnya. Yang berkebalikan dengan trio Corbett Bool yang begitu berapi-api untuk segera mengambil peringkat pertama dan mempersembahkannya pada Bicir. Lalu, bersamaan dengan monster ujiannya yang mulai muncul, Bianca yang baru pernah lihat Bicir menggunakan busur pun bertanya, "Loh, ada apa dengan Bicir? Apa orang itu pernah menggunakan busur sebelumnya?" Piggy di sampingnya pun meliriknya berkata, "Hah? Iya, Bicir mendapatkan busur panas sebagai senjata utamanya di Ice Corp." Mendengar hal itu, Bianca yang penasaran pun membalas, Iya kah? Mari kita lihat seberapa akurat tembakannya itu." Tepat setelah Bianca mengatakan itu, Bicir pun mulai menembakkan anak panahnya begitu cepat, sampai membuat Bianca yang tak menduganya berpikir, "Wah, apa-apaan teknik tembak cepatnya itu? Tekniknya memang cepat, tapi kekuatan anak panahnya lemah, dan akurasinya pun buruk. Tapi kenapa perasaanku tidak enak begini? Ada yang aneh." Di saat yang sama, Bicir yang memang membatasi kekuatannya, meskipun sempat terlintas di ingatannya untuk menembakkan anak panah yang mampu menembus tubuh monster sekali serang, hanya bisa berpikir, seandainya aku sedang tidak menyembunyikan kemampuanku begini, maka semuanya akan berbeda. Aku agak kecewa karena tidak bisa memamerkan kemampuanku. Aien. Dia pernah mengatakan jika ia tak akan memaafkan mereka yang berani meremehkanku dalam menggunakan busur panah. Tapi maafkan aku karena tak bisa menepati janjiku. Kalau begitu, di celah ini, Baby Madam, apa kau lapar? Sok mangga keluar. Begitu aku tahu kalau monster semut memproduksi racun, aku menduga bahwa tempat ini bisa menjadi prasmanan baginya. Dan ternyata, dugaanku memang benar. Nikmatilah sampai ujiannya selesai, baby. Beberapa menit kemudian, ujian grup Bicir pun berakhir, di mana mereka hanya mampu bertahan 19 menit 50 detik, yang membuatnya berada di posisi kedua di angkatan murid pertama. Tentu saja, hasil ujiannya membuat trio Corbett Bool merasa kecewa, yang berkebalikan dengan reaksi Grenoille yang begitu puas melihatnya. Tentu saja, mana mungkin rakyat jelata sepertinya bisa menghalangiku. Aku yang perbedaan kelas kita. Meski reaksinya disebut sebagai kejam oleh Sinclair, Grenoille sama sekali tak menghentikan tawanya. Hingga trio Baskerville Corbett Bool yang merasa gagal pun ingin mengakhiri hidup mereka sebagai hukumannya. Tentu saja, Bicir segera menghentikan mereka karena baginya peringkat kedua begitu sudah terlalu tinggi. Kemudian setelah grup Bicir meninggalkan arenanya, penguasa ujiannya pun memanggil grup selanjutnya, yang mana adalah grup 1/9, grup Tudor. Dengan begitu, grup Tudor pun segera melangkah masuk ke arenanya sembari mengobrol. Bicir berhasil mendapatkan peringkat kedua ya. Itu adalah hasil yang memukau. Agar bisa mengalahkan rekornya grup Grenoille, kita akan bertahan mengalahkan ujiannya selama 20 menit penuh. Lalu, di saat ujiannya telah dimulai, Bicir yang memperhatikan jalannya ujiannya pun berpikir, di garda depan yang menghadapi para monster adalah Tudor dan Sancho. Di bagian belakang, Bianca mendukung mereka dengan serangan jarak jauh. Di tengah, Piggy menganalisis situasinya dan memberi perintah kepada mereka semua. Sepertinya mereka sudah menyiapkan diri untuk ujian ini. Mereka bisa mendapatkan peringkat pertama. Tapi, kenapa aku merasa kosong di pundakku ini? Mustahil. Dalam arenanya, itu kan? Di atas mayat monsternya, Baby Madam? Kenapa Baby Madam masih ada di sana? Padahal aku merasa sudah menyembunyikannya setelah ujian. Jadi, dia tidak bisa memenuhi rasa laparnya ya. Dia bahkan telah berganti kulit, kan? Dia juga berhasil mau bertumbuh tanpa sepengetahuanku ya. Perkembangannya itu memang membuktikan kalau dia keturunan dari sang madam itu. Karena masih ada ujian yang berlangsung, aku tak bisa menangkap si Baby Madam serakah itu. Aku hanya bisa berharap ujiannya berlangsung tanpa insiden. Kemudian, tanpa tahu jika ada Baby Madam di arenanya, Tudor pun melanjutkan ujiannya, di mana karena Tudor memamerkan kemampuannya, Bianca yang tak tahan melihatnya pun berkomentar, "Kamu terlalu sombong tahu.
Apa kamu perlu menghancurkan tubuh semut-semut itu? Tudor yang merasa kesal pun meliriknya berkata, "Oh, ayolah. Memangnya kau bisa menahan diri ya?" Bianca yang melepas anak panahnya pun membalas, "Bisa-bisa aja kok. Lihat nih. Lihat anak panahnya yang menembus kepala musuh semut tanpa harus menghancurkan tubuhnya." Tudor yang merasa tertantang pun tersenyum menimpali. "Boleh juga nih. Aku tidak akan kalah darimu tahu." Saat mereka berdua malah asik sendiri begitu, Sancho yang merasa aneh pun bergumam, mereka berdua itu benar-benar berteman atau bukan sih? Untungnya tingkah mereka berdua segera terhenti ketika Piggy berteriak, "Semuanya, formasi kita mulai kacau. Mari berhenti sejenak dan berkumpul kembali. Bianca, kau tak perlu menghabisi mereka. Cukup dengan incar kaki mereka saja. Tudor, seranglah saat pasukan semutnya mulai goyah agar seranganmu bisa maksimal. Sancho, daripada menahan mereka secara langsung begitu, cobalah pancing mereka kemari." Mendengar arahannya, Sancho dan Tudor yang merasa jika arahan Piggy masuk akal pun berkomentar, "Wah, Piggy, ternyata kau lebih jeli dari dugaan ya. Hahaha, Piggy itu juga seorang prajurit tahu." Tentu saja komentar mereka berdua membuat Piggy merasa senang, karena semua usahanya risetnya membuahkan hasil yang buatnya tak menjadi beban tim seperti yang ditakutkannya. Bahkan Piggy juga merasa dengan komposisi tim yang seperti itu, mereka pasti bisa mengalahkan rekor tertinggi. Akan tetapi mereka hanya bisa bertahan sampai 19 menit 55 detik, di mana mereka menyamai skor rekor grup Genoil sebelumnya. Tentu saja hasil ujiannya membuat Genoil merasa kesal dan berkomentar, "Cih, konyol sekali. Orang-orang bodoh itu bisa setara dengan kita, kah?" Meskipun Piggy dan juga Bianca merasa kecewa karena mereka nyaris bisa mengungguli grup Genoil jika mereka bisa bertahan 1 detik lagi saja, Tudor merasa hasilnya cukup bagus, di mana setidaknya ia tak perlu berlian ke sana kembali dengan telanjang. Lalu, sembari bersiap untuk pergi, Bianca menghela napasnya berkata, "Perisai HP yang menyerap damage itu, kalau sampai habis, maka kalau ini pertempuran sungguhan, kita pasti akan mati ya." Di belakangnya, Sancho melirik ke arah Tudor bertanya, "Suatu saat nanti, aku pasti juga bisa bertahan sejam seperti Sekutu Dolores kan?" Tudor pun tersenyum membalas, Iya. Nah, ayo kita pergi." Di saat yang sama, melihat hasil ujian mereka, Neng Dolores yang merasa senang pun berpikir, mereka adalah junior kita, tapi kemampuan mereka sangat luar biasa. Aku penasaran seberapa jauh perkembangan mereka nantinya. Lalu saat ia berpikir seperti itu, tiba-tiba saja sistem arenanya memberitahukan pemberitahuan, di mana karena fase pertama selesai, yang mana semua monsternya didesain untuk mode tahun pertama berhasil dikalahkan. Fase kedua pun dimulai, yang semua monsternya didesain untuk mode tahun kedua. Tentu saja, pemberitahuan itu membuat mereka semua terkejut. Ditambah lagi, para monsternya langsung saja muncul di arena. Hingga grup Tudor yang kepanikan pun berteriak, "Loh, apaan nih? Kenapa semua monsternya semut itu kembali? Bukankah ujiannya sudah selesai kan? Sialan, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi waspadalah. Mulai sekarang, semua kerusakan fisik akan terasa kesungguhan. Kita harus bertahan sampai akademi menghentikannya." Di saat yang sama, kepanikan juga terjadi di ruang kendali di mana para staf di sana yang mengendalikan sistem arenanya sama sekali tak mengerti apa yang terjadi di arena. Apaan? HP semua murid sudah mencapai titik 0, tapi ujiannya kok belum selesai sih? Mereka adalah murid tahun pertama. Siapa yang memasukkan mereka ke fase kedua itu sialan? Bahkan setelah mengecualikan para murid, masih ada sinyal kehidupan yang terpancar di arena. Itulah yang menyebabkan masalah ini. Saat SP murid menyentuh angka 0, harusnya arena itu sudah bersih dari sinyal kehidupan. Tapi semua monitornya mendeteksi adanya entitas tiap tempur di dalam arena. Di tengah kepanikan mereka, perhatian mereka pun sempat teralihkan ketika Neng Dolores tiba di sana sembari berteriak, "Profesor, ada masalah dengan ujiannya. Tolong selamatkan para murid yang terjebak di dalam." Mendengar teriakannya, masih para staf di sana sempat terperanjat sebentar. Mereka langsung kembali tenggelam dalam kepanikannya. Itu sudah dilakukan.
Kami di Departemen Analisis Pola. Pengecekan sinyal kehidupan itu bukan tanggung jawab kami. Hei, bukankah menghentikan golemnya akan lebih cepat ketimbang meratas Magic Circle-nya? Masalahnya, mulai tahun ini, penciptaan golem itu sudah mengalami otomatisasi. Kode Magic Circle-nya terikat dengan Mana Stone dan menghancurkan mereka membutuhkan persetujuan Dewan Akademi. Kalau begitu, matikan persamaannya sekarang. Tapi mematikannya perlu sebuah kunci. Aku sendiri punya kuncinya, tapi satu kunci saja tidak cukup untuk mematikan perisainya. Profesor Seth yang memegang kunci B sedang ke toilet dan tak bisa dihubungi. Apa? Dia pergi dari tugasnya lagi? Dasar wanita itu. Dasar apa gimana sih? Mendengar semua hal itu, Bicir yang menguping di jendela ruangannya itu pun berpikir. Sepertinya ada masalah dengan alat magiknya. Saat aku mengikuti ujiannya, tak ada sinyal kehidupan yang terdeteksi. Apa itu artinya? Saat Nabi Madam memakan racun dan bertumbuh, dia terdeteksi oleh sensor kehidupan Mana Stone-nya. Kabut racunnya mulai muncul lagi karena error ini. Kalau aku tidak segera menyelamatkan mereka bisa tamat. Lubang itu digunakan untuk sirkulasi udara kan? Memang kecil, tapi kalau aku bisa membukanya, mungkin aku bisa menyelamatkan mereka. Dengan pikiran seperti itu, Bicir pun segera menggunakan relik miliknya, Mask of Humanity, yang membuatnya berubah menjadi wujud seekor anjing. Kemudian, karena terburu-buru, Bicir pun sampai tak memperhatikan jalannya, hingga ia tidak sengaja membuat Sinclair yang kehubungan dengan apa yang terjadi malah terjatuh. Ada ribut-ribut apa ini ya? Jangan bilang ada grup yang berhasil mengalahkan kamu dan mengukir rekor baru. Aduh, apa sih? Anjing? Kenapa ada seekor anjing yang berlarian sembari menggigit celana begitu? Sementara itu, di ruang kendali Mana, kepanikan para staf di sana malah semakin bertambah ketika Neng Dolores berusaha menghancurkan Mana Stone di sana dengan pedangnya. Loh, ketua OSIS? Ya, apa yang sedang kau lakukan? Mana Stone itu sangatlah mahal dan langka. Hentikan dia! Neng Dolores yang terus berusaha menyuyunkan pedangnya pun meski dia dipegangi oleh para stafnya berkata-ria. Siapa peduli? Kita perlu memutus aliran mananya dan menyelamatkan para murid terlebih dahulu. Lepas gak? Para staf yang terus menahannya pun berkata, kalau kau menginjakkan batu ini, maka kau akan berpenjara loh. Keluarga kau Paradis akan menanggung kondisinya apa gimana? Tentu saja, Neng Dolores sama sekali tak mendengarkan mereka. Karena pada saat itu tujuannya hanyalah satu, yaitu untuk menyelamatkan atau membantu para murid tersebut. Kita beralih ke dalam arena ujiannya, di mana situasinya tampak semakin genting ketika Piggy ditumbangkan oleh satu ekor monster di sana. Woi, Piggy, bertahanlah, Piggy! Sialan, aku bahkan belum sempat menjadi pahlawan. Apa aku akan mati tamat sia-sia di tempat seperti ini? Untungnya, di tengah kegentingan itu, di saat Bianca begitu ketakutan, apakah hidupnya akan tamat di sana? Tiba-tiba saja, Bicir yang berhasil masuk ke arenanya, menyuruh keluar dari kabut racunnya, menghantam motor semut di depannya. Dan ini pun diakhiri dengan bersama Bianca yang terjatuh pingsan karena terkejut dengan apa yang dilihatnya. Bicir yang berdiri di hadapannya pun berkata, tenang saja, aku akan terus menjagamu.